Ini sebenarnya akan mudah kita pelajari, kita pahami, kita praktikkan. Awal-awal sebelum tahu bagaimana mengingat Allah, maka ingatan yang pertama zikir itu apa? Zikir lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ucapan zikir itu dizaharkan, dikeraskan, dikuatkan? Agar supaya jiwa kita yang tadinya lupa menjadi ingat. Misalnya kita sedang nyebrang, dilihat oleh teman kita mau ketabrak karena kita tidak nengok kiri kanan jalan kita. Kira-kira kita yang di belakang, misalnya kita di belakang teman kita, tak banyak yang ingat kepada Allah. Agar kalbu kita bangun, apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima Martabat zikir itu fal awwalu hadahum ila zikril lisan. Diawali dengan zikir lisan, ucapan dulu diawali dengan zikir lisan. Summa ila zikri nafsi, lalu kemudian pada makam zikir yang disebut dengan zikir jiwa, nafs. Summa ila zikril qalbi, lalu kemudian zikir qalbi, di dalam qalbu. Summa ila zikri ruhi, lalu kemudian zikir ruh. Summa ila zikri sirri, lalu zikir sir, di latifatus sirri. Summa ila zikril khafi, maka zikir latifah berikutnya khafi. Summa ila zikril akhfal khafi, zikir latifah akhfal. Ini titik-titik ruhani. Maka kalau kita belum memahami ini, kok terlalu mendalam ke situ? Tidak. Ilmu ini sudah ada panduannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dari pihak ibu maupun pihak ayah, keturunannya keturunan Rasulullah, dari ibu maupun dari pihak ayah. Jadi kuat sanadnya, ibaratnya. Jadi sanad baik itu DNA keturunannya maupun sanad dari thariqahnya beliau ini. Maka kitab Sirrul Asrar ini sebenarnya akan mudah kita pelajari, kita pahami, kita praktikkan. Awal-awal sebelum tahu bagaimana mengingat Allah, maka ingatan yang pertama zikir itu apa? Zikir lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ucapan zikir itu dizaharkan, dikeraskan, dikuatkan? Agar supaya jiwa kita yang tadinya lupa menjadi ingat. Misalnya kita sedang nyebrang, dilihat oleh teman kita mau ketabrak karena kita tidak nengok kiri kanan jalan kita. Kira-kira kita yang di belakang, misalnya kita di belakang, teman kita sedang jalan, dia mau ketabrak. Kira-kira ucapan kita untuk mengingatkan dia dengan hobi atau dengan jahar? Pasti kita teriak, awas hati-hati, kan kira-kira begitu. Awas hati-hati kamu ketabrak nanti. Nah, kita ini, jiwa kita ini lalai, lupa kepada Allah. Maka bagaimana cara mengingatkannya? Apa berbisik? Tidak bisa berbisik. Harus diingatkan dengan keras. Kalbu kita yang ada di dalam hati ini keras karena ingatan kita kepada Allah jarang. Maka perlu dikeraskan, dipukul dengan keras, diingatkan dengan keras. Maka itulah kenapa harus dilakukan zahar secara keras, karena kalbu kita yang sedang tidur ini. Baginda Nabi kalau beliau tidur, kalbunya tetap bangun. Mata beliau tertidur tapi kalbunya tetap bangun. Kalau kita mata terbuka saja, kalbu kita tidur. Padahal mata kita terbuka, kalbu kita tidur. Apalagi kalau matanya tidur, kalbunya entah kemana.